Bab 506. Kejutan dan kemarahan. Rumah leluhur keluarga Chiba terletak di pinggiran prefektur Chiba. Ini adalah rumah pertanian kecil yang terletak di antara pegunungan dan air, menawarkan lingkungan yang elegan dan tenang. Jarang diganggu. Praktis diperlakukan sebagai domain pribadi keluarga. Pagi-pagi sekali, saat matahari merah tua berangsur-angsur naik di Cakrawala, tempat latihan seni bela diri tanah leluhur keluarga Chiba sepi. Seluruh lahannya sepi. Perkebunan yang luas itu sunyi. Udaranya kental dengan bau darah yang menyengat. Berjam-jam telah berlalu sejak pertumpahan darah Qin Feng di keluarga Chiba. Namun, karena keterpencilan keluarga Chiba dan larangan masuk yang ketat, dengan tanda-tanda peringatan bahkan didirikan di sepanjang jalan menuju perkebunan, tidak seorang pun menyadari tragedi keluarga Chiba. Pukul 9. Sebuah kendaraan komersial Toyota Alphard melaju di sepanjang jalan menuju tanah leluhur keluarga Chiba. Di dalam, Asato Chiba, presiden klub seni bela diri Jepang, duduk di tempatnya, memejamkan mata, beristirahat. Seorang wanita berseragam samurai putih sedang menelepon. Nama wanita itu Aijima Sora, dan ia adalah asisten Asato Chiba. Apakah masih belum ada yang menjawab telepon? Tiba-tiba, Asato Chiba membuka matanya dan bertanya dengan sedikit cemberut. Baik, Presiden. Aijima Sora mengangguk. Kita hampir sampai. Tidak perlu menelepon. Saat Asato Chiba mengatakan ini, alisnya semakin berkerut. Karena keluarga Chiba dan Chiba Yoshimasa sendiri memiliki posisi penting di dunia seni bela diri Jepang. Dan Chiba Yoshimasa membunuh Qin Feng untuk menghapus rasa malu dunia seni bela diri Jepang. Ketika Asato Chiba mengetahui kematian Chiba Yoshimasa, ia terkejut dan bergegas dari Tokyo untuk menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Chiba atas nama Perkumpulan Seni Bela Diri Jepang. Namun, sejak ia naik mobil di Tokyo, ia meminta asistennya, Iijima Sora, untuk menghubungi keluarga Chiba dan memberi tahu mereka tentang kedatangannya. Tetapi teleponnya tidak dapat tersambung. Dalam situasi seperti itu, ia memiliki firasat buruk di hatinya dan samar-samar merasa bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada keluarga Chiba. Merasa gelisah, Chiba Matu tiba di rumah leluhur keluarga Chiba 20 menit kemudian bersama asistennya, Sora Iijima. Mereka mendapati gerbang terkunci, dan halaman depan kosong, tanpa seorang pun terlihat. Sopir membunyikan klakson beberapa kali, tetapi tidak mendapat jawaban. Presiden, ada sesuatu yang tidak beres, kata seorang pria parubaya berseragam bela diri hitam, sambil melihat gerbang yang terkunci dan tempat latihan yang kosong. Ia adalah sopir sekaligus pengawal Chiba Matu, seorang ninja Chunin akhir. Presiden, ada bau darah di udara, kata Aijima, sambil mengendus-endus saat pria berbaju hitam itu menyelesaikan kata-katanya. Bunyikan klakson lagi. Kalau tidak ada jawaban, buka pintunya dan kami akan masuk dan memeriksanya. Chiba Matu juga menyadari ada yang tidak beres, dan kecemasannya meningkat. Alisnya berkerut. Baik, Presiden. Pria berbaju hitam itu segera menurut, membunyikan klakson lagi seperti yang diperintahkan Chiba Matu. Tetapi masih tidak ada jawaban. Untuk itu, pria berbaju hitam itu mendorong pintu mobil, berjalan ke gerbang, dan menendangnya. Dengan bunyi dentang yang keras, gerbang rumah besar itu terbuka. Pria berbaju hitam itu kembali ke mobilnya, mengendarainya, dan melaju masuk ke rumah besar bersama Asato Chiba dan Iijima Sora. Zis, saat pria berbaju hitam itu melewati halaman depan rumah besar, melewati beberapa bangunan, dan mencapai halaman belakang, ia menginjak rem mendadak dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Ia bukan satu-satunya yang ketakutan. Asato Chiba dan asistennya, Iijima Sora, juga ketakutan. Mengikuti arah pandangan mereka. Mereka melihat kepala-kepala berlumuran darah, tubuh-tubuh tanpa kepala, dan tanah berlumuran merah menyala. Saat itu, mereka merasa seperti memasuki neraka dunia. Petik 2. Di tengah teror itu, perut Iijima Sora terasa mulas dan kejang-kejang. Lalu ia memuntahkan seluruh sarapannya. Apakah Qin Feng dari Tiongkok yang melakukan ini? Tanya pria berbaju hitam itu. Ngeri. Turun dan lihat apakah ada yang masih hidup. Asato Chiba tersentak dari keterkejutannya. Wajahnya menggelap.
Karena semua yang ada di hadapannya memberitahunya bahwa keluarga Chiba telah dibantai. Dan pembunuhnya kemungkinan besar adalah Qin Feng. Tahukah Anda? Kemarin, Dewa Bela Diri Jepang Miyamoto Takeno dan guru terbaik kedua Jepang Matsui Tenin baru saja bersuara untuk menjaga nyawa Qin Feng di Jepang. Tetapi Qin Feng membantai keluarga Chiba malam itu. Jika ini tersebar, itu seperti menamparkan wajah Miyamoto Takeno dan Matsui Tenin dengan keras. Dan sekali lagi akan menginjak-injak dunia seni bela diri Jepang. Presiden. Semua anggota keluarga Chiba terbunuh. Hampir semuanya dipenggal kepalanya. Tidak ada seorang pun yang hidup di seluruh istana. Bahkan beberapa anjing petarung Tosa dibantai. Lebih dari 10 menit kemudian, pria berbaju hitam itu kembali dan menuju mobil. Wajahnya pucat dan suaranya gemetar saat melapor kepada Mato Chiba. Pergi dari sini. Segera. Perintah Mato Chiba dengan ekspresi muram. Nadanya dipenuhi sedikit kepanikan yang tak bisa disembunyikannya. Ia khawatir Qin Feng masih berada di istana. Jika Qin Feng muncul saat ini, ia bisa merasakan dengan jari kakinya bahwa mereka pasti akan dibunuh oleh Qin Feng seperti halnya anggota keluarga Chiba. 5 menit kemudian, hingga mereka jauh dari tanah leluhur keluarga Chiba, Mato Chiba akhirnya menghela napas lega. Kemudian ia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Saya Mato Chiba. Mohon minta Tuan Miyamoto untuk menjawab telepon. Panggilan tersambung. Dan Mato Chiba berbicara lebih dulu. Berusaha sebisa mungkin untuk terlihat tenang. Tetapi otot-otot yang berkedut liar di sudut matanya mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Baik, Presiden Asato. Mohon tunggu sebentar. Di sebuah villa kayu di Gunung Fuji. Seorang pemuda menjawab. Lalu meletakkan telepon dan berjalan keluar villa. Sesaat kemudian, pemuda itu tiba di tebing di belakang villa. Seorang lelaki tua berpakaian samurai hitam duduk bersila di tebing. Seperti biksu tua yang sedang bermeditasi, tak bergerak. Dia tak lain adalah Miyamoto Takeno, Dewa Bela Diri Jepang peringkat kelima dalam daftar dewa. Guru, Presiden Asato menelepon dan ingin berbicara dengan Anda. Pemuda itu membungkuk ke punggung lelaki tua itu dan melapor. Tidak ada jawaban. Miyamoto Takeno tiba-tiba membuka matanya, lalu bergerak, dan langsung menghilang dari pandangan pemuda itu. Tak lama kemudian, Miyamoto Takeno tiba di villa kayu, menjawab telepon, dan bertanya langsung ke intinya. Mato, Anda menelepon saya. Apakah Anda sudah menemukan tempat persembunyian prajurit Tiongkok itu? Tidak. Tidak, Mato Chiba, yang sedari tadi memegang telepon, terkejut mendengar ucapan Miyamoto Takeno, dan segera menjawab, Tuan Miyamoto, saya belum menemukan tempat persembunyian prajurit Tiongkok itu. Namun, saya baru saja pergi ke keluarga Chiba untuk menyampaikan belasungkawa, dan mendapati semua anggota keluarga Chiba terbunuh. Apa? Wajah Miyamoto Takeno sedikit berubah ketika mendengar ini, dan pupil matanya langsung membesar. Meskipun ia adalah orang kuat tak tertandingi peringkat kelima dalam daftar dewa, tekad bela dirinya kuat, dan ia hampir setenang air. Tetapi ia masih terkejut dengan berita itu saat itu. Semua anggota keluarga Chiba tewas. Bahkan anjing-anjing di istana pun tak luput. Pada dasarnya semua ini pasti dilakukan oleh prajurit Tiongkok itu. Mato Chiba melaporkan dengan jujur, merasa sedikit takut. Ia pernah mendengar tentang pembunuhan orang, bahkan pemusnahan seluruh keluarga. Tetapi ini pertama kalinya ia mendengar tentang genosida. Mengenai anjing-anjing yang bahkan tidak diampuni. Ia ingat baru melakukannya pada abad terakhir ketika tentara Jepang membakar, membunuh, menjarah, dan membantai desa-desa di Tiongkok. Dan sekarang, Qin Feng membalas. Miyamoto Takeno si brengsek itu sangat marah. Bahkan Mato Chiba merasa Qin Feng menamparkan wajahnya dan mempermalukan dunia seni bela diri Jepang lagi. Bagaimana mungkin ia tidak tahu? Mato, dengarkan aku. Gunakan semua sumber daya yang bisa kau kerahkan. Jika perlu, mintalah bantuan pemerintah dan tentara. Bahkan jika kau harus menggali 3 kaki di bawah tanah, kau harus menemukan bajingan itu untukku. Dengan marah, Miyamoto Takeno memberi perintah dengan suara dingin. Laporkan kepadaku segera jika kau punya berita. Aku akan membunuhnya sendiri. Baik, Tuan Miyamoto. Mato Chiba segera mematuhi perintah itu. Lalu menunggu sampai Miyamoto Takeno menutup telepon sebelum meletakkannya kembali.
Asato Chiba dengan lembut menggosok pelipisnya, seolah menenangkan diri. Setelah ragu sejenak, ia menelepon Matsui Changtian dan menceritakan kebenaran tentang keluarga Chiba. Gila. Sialan. Dia pasti gila. Matsui Changtian juga terkejut mendengar kabar buruk ini. Dan setelah mengakhiri panggilan dengan Asato Chiba, ia tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Ia merasa balas dendam Qin Feng dengan cara yang gila dan mengerikan ini. Dan di saat yang sama, ia juga membalas dendam pada Miyamoto Takeno dan Matsui Tenin. Terlalu gila. Ia terkejut dan merasa sangat gelisah. Kegelisahan ini membuatnya menelepon Matsui Tenin. Jika Aoki adalah fondasi keluarga Matsui yang terkenal, maka Matsui Tenin adalah fondasi keluarga Matsui yang sebenarnya. Karena Qin Feng membunuh Chiba Yoshimasa dan Yanagawa Sun, Matsui Changtian tidak yakin apakah Aoki bisa membunuh Qin Feng. Jadi ia menelepon Matsui Tenin. Matsui Tenin adalah kakak laki-laki Matsui Changtian. Tetapi ia tidak pernah terlibat dalam bisnis keluarga atau memasuki dunia bawah. Sebaliknya, ia mengabdikan dirinya sepenuhnya pada seni bela diri, nyaris tanpa ikatan dengan keluarganya. Akibatnya, hanya sedikit orang yang tahu hubungannya dengan klan Matsui, yang mengendalikan Yamaguchi Gumi. Baru setelah ia, dalam rangka menunjukkan dukungannya kepada klan Matsui, bergabung dengan tokoh-tokoh berpengaruh dari kekuatan bawah tanah lainnya untuk menyerang Yevan, yang dulu dikenal sebagai Dewa Perang, Militer Tiongkok. Identitas aslinya terungkap oleh segelintir organisasi berpengaruh. Kali ini, ia bersuara, sebuah tindakan yang langka, baik untuk membela kehormatan komunitas seni bela diri Jepang maupun untuk memulihkan martabat klan Matsui. Saudaraku, aku baru saja menerima kabar. Bajingan Tiongkok itu membantai klan Chiba tadi malam, membunuh semua orang. Matsui Changtian adalah yang pertama berbicara. Nadanya diwarnai kegelisahan. Sialan, seperti Miyamoto Takeno. Matsui Tenin awalnya terkejut dengan berita itu. Kemudian menyadari bahwa tanggapan Qin Feng, dengan cara ini, lebih seperti deklarasi perang, yang membuatnya marah. Saudaraku, aku telah menyelidiki dengan saksama informasi tentang bajingan Tionghoa itu. Dilihat dari tindakannya di masa lalu, dia adalah orang yang tidak akan pernah melupakan dendamnya. Karena dia telah membalas dendam terhadap keluarga Chiba, kemungkinan besar dia akan membalas dendam terhadap keluarga Matsui kita selanjutnya. Matsui Changtian menyatakan tujuan panggilannya. Untuk mencegah semua ini terjadi, aku sarankan kau untuk sementara kembali ke tanah leluhur keluarga. Baiklah, Matsui Tianren mengangguk dan setuju. Ini adalah pertama kalinya dia memilih untuk kembali ke tanah leluhur keluarga setelah bertahun-tahun. Aku akan meninggalkan tempat persembunyian dan kembali ke tanah leluhur keluarga sekarang. Kau segera gunakan semua koneksimu untuk menyelidiki tempat persembunyian bajingan itu. Aku akan membantainya hidup-hidup. Bab 507 Apa yang kamu takutkan? Hokkaido adalah satu-satunya prefektur di antara 47 prefektur di Jepang dan wilayah administratif paling utara. Hokkaido adalah pulau terbesar di Jepang di luar Honshu dan pulau terbesar ke-21 di dunia. Medan Hokkaido dicirikan oleh elevasi tinggi di bagian tengah dan elevasi rendah di sepanjang perimeternya. Wilayah tengah didominasi oleh pegunungan dan barisan pegunungan, sehingga topografinya terjal. Sementara daerah sekitarnya dicirikan oleh dataran yang luas. Pegunungan mencakup 60% dari total wilayah, dengan gunung berapi mencakup 40%, sementara hutan menutupi lebih dari 70%. Selain itu, Hokkaido menawarkan medan yang unik, seperti sungai bersalju, menjadikannya destinasi bersalju yang terkenal di dunia. Bentang alam bersaljunya yang indah telah menjadikannya destinasi wisata populer di Jepang. Dan medannya yang beragam juga menjadikannya pangkalan pelatihan bagi pasukan khusus Jepang. Markas besar organisasi ninja Soul Killer yang terkenal di dunia dan Aula Ninja Yamaguchi Gumi keduanya terletak di Hokkaido, memanfaatkan medan dan iklim pulau yang keras untuk pelatihan. Lebih jauh lagi, Hokkaido telah lama menjadi tempat peristirahatan populer bagi para seniman bela diri Jepang, seperti Shinobu Yanagawa, ahli bela diri paling berbakat yang dibunuh oleh Qin Feng. Ia mengasingkan diri di Hokkaido hingga merasa kemampuan bela dirinya telah mencapai puncak kesempurnaan. Ia muncul untuk menantang Tiongkok, hanya untuk ditampar sampai mati oleh Qin Feng. Bahkan di bulan Maret,
Salju di Hokkaido belum mencair. Meskipun wilayah perkotaan relatif terpelihara dengan baik, salju di pedesaan pegunungan terkadang setebal 2 atau 3 meter. Saat malam tiba, sebuah pertanian di Hokkaido diselimuti kegelapan. Tetapi di bawahnya, cahaya terang bersinar. Itulah markas besar organisasi Jiwa Ninja. Markas besar tersebut, yang membentang lebih dari 1.000 meter persegi, menampung tempat latihan, lapangan tembak, arena pertarungan, gudang senjata, kantor, dan ruang konferensi. Selain itu, terdapat juga fasilitas rekreasi seperti restoran, pusat kebugaran, spa, dan bar. Dalam arti tertentu, markas organisasi Jiwa Ninja menyerupai hotel bintang 5 bergaya militer. Semua ini disebabkan oleh keunikan profesi pembunuh bayaran. Mereka menjalani pelatihan brutal sejak kecil, menjadi pembunuh bayaran, dan kemudian menjalankan misi. Pertumpahan darah yang terus-menerus membebani pikiran dan kepribadian mereka, yang menyebabkan kebutuhan akan relaksasi dan bahkan kesenangan. Inilah sebabnya banyak pembunuh bayaran menikmati alkohol, seks, dan bahkan narkoba setelah menyelesaikan misi mereka. Dalam situasi ini, untuk menyediakan lingkungan yang nyaman bagi para pembunuh bayaran mereka, organisasi Jiwa Ninja menghabiskan banyak uang untuk membangun markas yang berfungsi sebagai rumah bagi semua pembunuh jiwa ninja. Selain misi dan kegiatan sesekali, para pembunuh bayaran menghabiskan sebagian besar waktu mereka di markas. Karena mereka baru saja menerima misi dari Yamaguchi Gumi untuk menculik Wang Mengnan, dan juga membantu Yamaguchi Gumi melenyapkan Qin Feng, organisasi Jiwa Ninja tidak menjalankan misi apapun dalam beberapa hari terakhir, dan puluhan pembunuh bayaran mereka semuanya berada di markas. Seperti biasa, mereka berlatih, bersantai, tidur, dan menunggu misi mereka. Namun, pemimpin Jiwa Ninja, Yamamoto Momojiro, terganggu oleh tidur dan kecemasan. Yamaguchi Gumi bekerja sama dengan komunitas seni bela diri Jepang, keluarga Yanagawa, dan organisasi Jiwa Shinobi, telah merencanakan pembunuhan massal terkoordinasi terhadap Qin Feng, tetapi berhasil digagalkan. Qin Feng telah melakukan serangan balik, membunuh semua anggotanya. Organisasi Jiwa Shinobi telah kehilangan 5 pembunuh bayaran yang hebat, termasuk Sasaki En. Ketika Yamamoto Mojiro mengetahui pembantaian berdarah yang dilakukan Qin Feng terhadap keluarga Chiba, ia semakin gelisah. Ia khawatir Qin Feng akan membalas dendam terhadap organisasi Jiwa Shinobi seperti yang telah ia lakukan terhadap keluarga Chiba. Merasa gelisah, setelah makan malam, Yamamoto Mojiro mengadakan pertemuan dengan 4 anggota inti organisasi pembunuh jiwa Shinobi. Hai Xiangshui, bagaimana situasi terkini dengan Huaxia Qin Feng? Yamamoto Mojiro secara pribadi memimpin pertemuan tersebut. Di awal pertemuan, ia pertama-tama menyapa Hai Xiangshui, Direktur Intelijen Organisasi Jiwa Shinobi. Berdasarkan intelijen yang kami kumpulkan, Yamaguchi Gumi dan organisasi bela diri Jepang menggunakan semua jalur yang tersedia untuk menyelidiki keberadaan Huaxia Qin Feng. Selain itu, polisi dan intelijen militer Jepang diam-diam membantu penyelidikan. Tetapi hingga saat ini, mereka belum menemukan keberadaan Huaxia Qin Feng. Hai. Xiangshui membagikan temuannya. Mungkinkah dia sudah melarikan diri dari Jepang? Tanya seorang pria botak yang merupakan direktur operasional organisasi Jiwa Ninja. Setelah organisasi menerima misi, ia akan memilih kandidat untuk menyelesaikan misi, merumuskan rencana pelaksanaan misi, lalu melapor kepada Yamamoto Momojiro, dan melaksanakannya setelah disetujui oleh Yamamoto Momojiro. Ia dan Hikari Yuki bisa dibilang adalah tangan kanan Yamamoto Momojiro. Mustahil untuk memastikannya. Hikari Yuki menggelengkan kepalanya. Meskipun membiarkannya meninggalkan Jepang hidup-hidup akan memalukan bagi Jepang. Jauh di lubuk hatinya aku berharap dia pergi. Yamamoto Momojiro menghela napas, dan tidak menyembunyikan kegelisahannya di depan keempat anggota inti. Ketua, Anda khawatir Qin Feng akan membalas dendam kepada kami. Jadi Anda secara khusus menyelenggarakan pertemuan khusus ini untuk mempelajari langkah-langkah penanggulangan. Kali ini seorang pria kurus yang berbicara. Ia adalah kepala pelatihan organisasi Jiwa Ninja, yang berspesialisasi dalam melatih para pembunuh untuk organisasi tersebut dan mengisi kembali darah segar.
Ya, Yamamoto Momojiro mengangguk dan berkata, menurut informasi, dia adalah orang yang tak pernah melupakan dendamnya. Dan pembantaiannya terhadap keluarga Chiba juga membuktikan hal ini. Ini juga menunjukkan bahwa dia tidak menganggap serius perintah pembunuhan Miyamoto Takeno dan Matsui Tenin. Kepala suku, saya rasa kemungkinan ini kecil. Ri Xiangshui berbicara lagi. Menganalisis secara rasional. Dia membalas dendam terhadap keluarga Chiba terutama karena keluarga Chiba berada di Kabupaten Chiba, yang strategis untuk beraksi. Dan kita berada di Hokkaido. Sekalipun dia bisa menemukan lokasi markas kita, hampir mustahil baginya untuk datang ke Hokkaido dengan asumsi bahwa militer, polisi, pasukan bawah tanah, dan perkumpulan seni bela diri Jepang bersama-sama menyelidiki keberadaannya. Kepala suku, jangan khawatir. Sekalipun dia bisa datang ke sini dengan lancar, itu akan sia-sia. Meskipun kekuatan tempurnya mengerikan, dia sama sekali tidak bisa memasuki markas kita. Kali ini, seorang pria parubaya berkacamata yang berbicara. Dia adalah manajer persenjataan organisasi Jiwa Ninja. Selain bertanggung jawab atas pembelian dan modifikasi berbagai senjata canggih untuk para pembunuh organisasi, dia juga bertanggung jawab atas pembangunan markas organisasi dan mendirikan banyak agensi. Siapapun yang bukan anggota tidak boleh memasuki markas sama sekali. Karena pintu markas bawah tanah terbuat dari logam paduan. Bukan hanya tidak bisa dibuka dengan tenaga manusia, bahkan peluru artileri sekalipun. Pintu itu hanya bisa dibuka setelah seorang anggota organisasi memindai pupil matanya dan memastikan identitasnya. Terlalu banyak hal luar biasa yang terjadi padanya. Sebaiknya kita berhati-hati. Alis Yamamoto Momojiro sedikit mengendur setelah mendengar ini. Tetapi dia masih sedikit khawatir dan langsung membuat pengaturan. Beritahu semua orang, semua anggota organisasi dilarang keras keluar sampai kita yakin bahwa Huaxia Qinfeng telah terbunuh atau meninggalkan Jepang. Baik, Ketua. Pria botak itu segera mematuhi perintah tersebut. Selain bertanggung jawab atas pelaksanaan misi para pembunuh, dia juga bertanggung jawab atas manajemen harian mereka. Namun, Ketua, Ida Joji pergi mencari seorang wanita kemarin dan belum kembali. Telepon dia setelah rapat dan minta dia segera kembali ke markas. Setelah suara itu mereda, Yamamoto Momojiro mengalihkan pandangannya ke Ri Xiangshui. Ri Xiangshui, teruslah perhatikan dan kumpulkan informasi tentang Huaxia Qinfeng. Laporkan kepadaku segera setelah dia mendapat kabar terbaru. Baik, Ketua, jawab pria botak dan Ri Xiangshui serempak. Diperbolehkan, kata Yamamoto Mojiro, yang berdiri lebih dulu dan meninggalkan ruang rapat. Melihat hal ini, Hikari Yuki dan 3 orang lainnya juga pergi. Setelah kembali ke kamarnya, pria botak itu segera mengikuti instruksi Yamamoto Mojiro dan memanggil Ida Joji. Anda di mana? Tanya pria botak itu dengan suara berat setelah panggilan tersambung. Tuan Nakata, saya sedang dalam perjalanan kembali ke markas. Apakah Anda punya tugas baru? Tidak ada tugas. Tetapi pimpinan baru saja memerintahkan saya untuk menelepon Anda dan memberitahu Anda agar segera kembali ke markas. Baik, Tuan Nakata. Saya akan segera sampai di pangkalan. Paling lama 5 menit. Baik, kata Nakata Hidesuke lalu menutup telepon. Karena tidak ada tugas baru, mengapa pemimpin meminta saya untuk segera kembali ke pangkalan? Mendengar bunyi bip dari gagang telepon, Ida Joji kebingungan. Lalu menyimpan teleponnya dan mempercepat langkahnya untuk bergegas ke pertanian di depan. Beberapa menit kemudian, Ida Joji memasuki pertanian dan langsung menuju sebuah rumah kayu di sisi barat. Sebuah lorong rahasia mengarah ke pangkalan. Di dalam rumah, Ida Joji berdiri di depan sebuah dinding khusus. Sebuah lampu merah berkelap-kelip di atasnya, mengamati matanya. Hoa, kemudian, dengan suara pelan, dinding khusus itu perlahan terbelah, memperlihatkan sebuah pintu rahasia. Ida Joji melangkah masuk ke ruangan kecil di dalam pintu rahasia itu dan berdiri diam, sekali lagi dipindai oleh lampu merah. Sebuah klik mengonfirmasi identitasnya, dan lantai ruangan itu perlahan turun, memperlihatkan sebuah lorong yang terang benderang. Melihat lorong bawah tanah terbuka, Ida Joji hendak melangkah masuk. Saat itu, sesosok tubuh, senyap dan sesuram hantu, muncul di belakangnya.
Itu adalah Qin Feng. Qin Feng muncul dari udara tipis. Dan sebelum Ida Joji dapat mendeteksi apapun, dia meraih kepala Ida Joji dan memutarnya dengan lembut. Dengan bunyi klak, dia mematahkan lehernya dan menyelinap ke lorong. Klik, saat Qin Feng memasuki lorong, pintu masuk lorong bawah tanah yang berat dan kokoh perlahan menutup. Huasia Qin Feng ada di sini. Pada saat yang sama, di ruang pemantauan markas besar organisasi Jiwa Ninja, seorang pembunuh yang bertugas memantau melihat sosok Qin Feng di layar pemantauan. Dia terkejut pada awalnya, lalu segera mengeluarkan interkom dan berteriak ketakutan. Bab 508. Hancurkan Jiwa Ninja. Bagi organisasi Jiwa Ninja, pintu rahasia yang aman dirancang untuk mencegah orang luar memasuki markas. Sementara sistem pengawasan dirancang untuk memantau para pembunuh bayaran organisasi. Karena kepribadian para pembunuh bayaran yang penyendiri dan haus darah, mereka tidak bersatu, konflik pun muncul. Bahkan bentrokan berdarah pun terjadi. Bahkan ada beberapa kasus di mana seorang pembunuh bayaran membunuh pembunuh bayaran lainnya. Selain mencegah kekerasan internal, pengawasan juga berfungsi untuk memantau pergerakan para pembunuh bayaran organisasi, termasuk kegiatan dan pelatihan mereka. Dengan kata lain, ketika Direktur Persenjataan Organisasi Jiwa Ninja merancang sistem pengawasan, ia tidak mempertimbangkan untuk menggunakannya untuk memantau orang luar. Ini adalah pertama kalinya seorang wanita muda seperti itu memasuki sedan pengantin. Karena semua ini, pembunuh bayaran yang bertugas di ruang pengawasan tertegun selama beberapa detik ketika melihat Qin Feng memasuki markas Jiwa Ninja. Ia tersadar dari keterkejutannya dan panik. Melapor kepada Nakata Eisuke melalui interkom. Apa katamu? Nakata Eisuke melompat dari sofa karena terkejut. Tidak mempercayai telinganya. Tuan Nakata, Qin Feng dari Tiongkok telah tiba dan dia telah memasuki lorong markas. Di ruang pemantauan, si pembunuh menatap layar monitor dengan saksama dan melapor lagi dengan suara gemetar. Ketika mendengar laporan dari bawahannya lagi, wajah Nakata Hidesuke tiba-tiba berubah. Karena pemimpin organisasi Jiwa Ninja, Yamamoto Momojiro, sangat khawatir dan memberi perintah. Nakata Hidesuke segera menelepon Ida Joji setelah pertemuan. Setelah mengetahui bahwa Ida Joji akan segera kembali ke markas, ia merasa lega. Namun saat itu, bukan hanya wajahnya yang berubah drastis, jantungnya pun langsung berdebar kencang. Cepat, segera bunyikan alarm merah. Setelah sesaat linglung, Nakata Hidesuke seperti kucing yang ekornya ditebak. Ia langsung meledak. Ia berteriak cepat dan memberi instruksi. Ya, Tuan Nakata. Di ruang pemantauan, si pembunuh merespons tanpa sadar, lalu pergi untuk membunyikan alarm. Bagi organisasi Jiwa Ninja, alarm markas tidak disetel untuk mencegah serangan musuh, melainkan untuk segera memobilisasi semua pembunuh. Begitu alarm berbunyi, semua pembunuh bayaran akan langsung mendengarnya dan mengeluarkan walkie-talkie mereka untuk menerima instruksi. Sementara itu, Qin Feng telah tiba di lobi markas organisasi Jiwa Ninja. Bagi orang awam, markas seperti markas organisasi Jiwa Ninja akan tampak misterius, bahkan sulit dipercaya. Tetapi Qin Feng sama sekali tidak terkejut. Bahkan militer Tiongkok memiliki banyak markas rahasia seperti itu, termasuk fasilitas penelitian militer yang penting. Aula itu kosong, tanpa seorang pun terlihat. Tatapan Qin Feng melayang ke arah bangunan seperti gudang di samping lobi, dan ia melihat sebuah tanda di pintu masuk bertuliskan, "Ruang Tembak." Hal ini menggetarkan hati Qin Feng, dan ia pun bergegas menuju ruang tembak. Wow. Tepat saat Qin Feng mencapai pintu ruang tembak, sebuah alarm yang memekakkan telinga berbunyi, menggema di seluruh markas organisasi Jiwa Ninja. Apa yang terjadi? Di dalam ruang tembak, beberapa pembunuh bayaran baru saja selesai menembak dan melepas headphone mereka, tercengang oleh alarm yang tiba-tiba itu. Sebab, dalam ingatan mereka, alarm di markas tak pernah berbunyi. Sedetik pun, jawabannya pun terungkap. Qin Feng mendorong pintu hingga terbuka dan terlihatlah beberapa pembunuh. Meskipun para pembunuh itu belum pernah bertemu Qin Feng, mereka telah melihat foto Qin Feng dan mengingat penampilannya. Mereka mengenali Qin Feng sekilas. Kemunculan Qin Feng yang tiba-tiba membuat para pembunuh di ruang tembak tercengang seolah-olah mereka melihat hantu di siang bolong.
Saat itu, mereka bahkan bertanya-tanya apakah mereka sedang berhalusinasi. Kalau tidak, bagaimana mungkin Qin Feng bisa lari ke sini? Tanda tanya. Dadada. Mereka dijawab dengan rentetan tembakan cepat. Qin Feng meraih pistol 5 di rak senjata di samping pintu ruang tembak. Dengan cepat mengisi magasin. Dan menarik pelatuknya. Peluru melesat keluar. Langsung menyapu beberapa pembunuh. Meninggalkan mereka tergeletak di genangan darah. Rasa sakit yang hebat memberitahu mereka bahwa memang Qin Feng yang akan datang. Tetapi hingga ajal mereka, keterkejutan dan ketidakpercayaan tetap terpancar di wajah mereka. Seolah-olah mereka bertanya, bagaimana Qin Feng dari Tiongkok bisa masuk ke pangkalan? Qin Feng dari Tiongkok ada di sini dan dia akan membantai tempat ini. Semua orang, ambil senjata di sekitar kalian dan lawan dia. Pada saat yang sama, setelah alarm berbunyi, kecuali beberapa pembunuh yang tewas, termasuk pemimpin organisasi jiwa ninja, Momojiro Yamamoto. Semua pembunuh lainnya menyalakan interkom dan dengan jelas mendengar raungan keras Nakata Hidesuke. Raungan Nakata Hidesuke menggema di telinganya. Dan semua orang, termasuk Yamamoto Mojiro, tercengang. Semuanya, segera laksanakan perintahnya. Cepat. Yamamoto Mojiro adalah orang pertama yang tersadar dan ikut meraung. Sejak rencana pembunuhan Qin Feng yang gagal, ia terus gelisah. Ia bahkan telah mengadakan pertemuan khusus dan membuat berbagai pengaturan. Tetapi Qin Feng tetap datang. Setelah keterkejutan singkat, ia merasakan ketakutan yang mendalam. Namun, ketakutan tetaplah ketakutan. Ia tahu bahwa tujuan Qin Feng datang ke sini adalah untuk membantai markas organisasi jiwa shinobi. Meskipun ia tahu bahwa upaya para pembunuhnya untuk menghentikan Qin Feng akan seperti mencoba menghentikan kereta perang berlengan belalang, ia tidak ingin duduk diam dan menunggu kematian. Saat perintah Yamamoto Mojiro dikeluarkan, seluruh markas organisasi jiwa shinobi menjadi kacau. Baik para pembunuh sedang beristirahat di kamar mereka, berendam di sumber air panas, atau minum di bar, mereka segera mengambil senjata dan bersiap untuk bertempur. Sementara itu, setelah Qin Feng membunuh para pembunuh di ruang tembak, ia mengambil senapan mesin ringan dan meninggalkan ruang tembak, menuju ke ruang kedua, sasana. Di dalam sasana, keempat pembunuh menghentikan latihan mereka dan berlindung di kedua sisi pintu masuk, menunggu untuk menyerang begitu Qin Feng masuk. Lampu terang dengan jelas menunjukkan latihan brutal mereka. Tangan mereka berlumuran darah. Wajah mereka dipenuhi ketakutan dan kecemasan. Dan beberapa bahkan gemetar. Semua ini karena mereka tidak mendengar apapun selain cerita tentang Qin Feng, terutama pembunuhannya terhadap Chiba Yoshimasa, Yanagawa Sun, dan yang lainnya malam sebelumnya, yang telah mengguncang dunia bawah global dan komunitas seni bela diri dan membuat mereka benar-benar ketakutan. Bang! Tanda seru. Saat para pembunuh menunggu dengan cemas, pintu sasana ditendang terbuka oleh Qin Feng. Dengan suara wosh, wosh, keempat pembunuh itu melesat keluar hampir bersamaan, menerjang Qin Feng saat ia melangkah masuk ke sasana. Seolah siap, Qin Feng mundur, berbalik, dan melepaskan tendangan yang kuat. Dua getaran teredam dari tendangan berputar menghantam kedua pembunuh yang memimpin. Kepala mereka hancur dan langsung tewas. Dua pembunuh lainnya, yang berada di kejauhan, terhindar dari tendangan Qin Feng. Tetapi posisi mereka yang ketakutan menghentikan mereka, mendorong Qin Feng untuk menarik pelatuk dan meledakkan kepala mereka. Setelah menyelesaikan ini, Qin Feng memasuki gym, memastikan tidak ada orang di sekitar sebelum berbalik dan keluar, melanjutkan perjalanan menuju ruangan ketiga. Di bawah cahaya, ekspresinya tetap tenang, langkahnya mantap dan kuat. Langkah kakinya yang awalnya lembut bergema di koridor, seperti suara iblis dari neraka, mengejutkan semua orang dan mengirimkan rasa dingin di tulang punggung mereka. Dadada. Lalu, setiap kali langkah kaki itu menghilang, tembakan terdengar. Dengan setiap tembakan, seseorang tewas. Sama seperti pembantaian Qin Feng terhadap klan Chiba, ini adalah pembantaian sepihak. Para pembunuh dari organisasi jiwa ninja, yang tidak hanya tidak menimbulkan ancaman bagi Qin Feng, tetapi bahkan tidak mampu melawan, dibantai seperti domba. Qin Feng berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Para pembunuh berjatuhan satu demi satu. Hanya dalam 10 menit,
Qin Feng mencapai ruangan terakhir. Di dalam ruangan, Yamamoto Mojiro duduk di sofa, seolah menunggu kedatangan Qin Feng. Ekspresinya tak lagi dipenuhi rasa takut, melainkan amarah dan kebencian yang membara. Aku sudah memberitahu Yamaguchi Gumi dan Kuil Takeshi tentang kedatangan kalian. Miyamoto Takeno dan Master Matsui Tenin akan segera tiba. Kalian mati. Yamamoto Mojiro meraung. Terengah-engah. Wajahnya memerah. Tidak jelas apakah ia sedang berusaha menghilangkan rasa takut terdalamnya atau melampiaskan emosi negatifnya. Aku akan memberi mereka kejutan. Tapi sayangnya, kalian tidak akan bisa melihatnya. Qin Feng tersenyum tipis. Lalu mengangkat tangannya, mengarahkan pistolnya ke Yamamoto Mojiro. Kalian mau, kata-kata Qin Feng terngiang di telinganya. Dan Yamamoto Mojiro menyadari sesuatu. Tetapi sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, sebuah tembakan terdengar. Puff, detik berikutnya, kepala Yamamoto Mojiro langsung tertusuk, dan ia jatuh terduduk di sofa. Darah berceceran di wajahnya, tetapi secercah ketakutan masih terlihat di wajahnya. Kali ini, ia dipenuhi rasa takut. Baginya, rasa takut itu bukan karena takut mati, melainkan karena ia memahami arti kata-kata Qin Feng bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Bab 509. Pancing ular keluar dari lubangnya. Setelah Qin Feng meledakkan kepala Yamamoto Mojiro dengan satu tembakan, seluruh markas Ninja Soul ditinggalkan tanpa seorang pun yang hidup. Setelah melakukan ini, Qin Feng membuang senapan mesin ringan 5A1-nya dan menuju ke depot senjata dan amunisi. Dia memiliki apa yang dia butuhkan di sana. Sementara itu, di Tokyo, di rumah leluhur keluarga Matsui, Matsui Changtian, pemimpin klan, dibangunkan oleh panggilan telepon. Benar-benar membangunkannya dari tidur. Panggilan itu dari pemimpin Ninja Soul Yamamoto Mojiro, yang memberitahunya bahwa Qin Feng telah menyusup ke markas Ninja Soul dan sedang melakukan pertumpahan darah. Organisasi Ninja Soul tidak berdaya untuk melawan dan akan segera mengalami nasib yang sama seperti klan Chiba. Lebih lanjut, Yamamoto Mojiro meminta agar Matsui Changtian segera mengirim Matsui Tenin ke Hokkaido untuk mencegah Qin Feng melarikan diri lagi, sehingga dia bisa membunuhnya dan membalaskan dendam organisasi Ninja Soul dan klan Chiba. Namun, setelah panggilan itu, Matsui Changtian tidak langsung menghubungi Matsui Tenin untuk bernegosiasi, melainkan menghubungi Aoki, kepala Ninja Hall. Tuan Aoki, saya baru saja menerima telepon dari Yamamoto Mojiro dari organisasi Jiwa Ninja. Beliau memberitahu saya bahwa Qin Feng dari Tiongkok telah tiba di Hokkaido dan menyusup ke markas organisasi Jiwa Ninja untuk melakukan pembantaian. Ketika panggilan tersambung, Matsui Changtianlah yang pertama berbicara, langsung ke intinya. Karena Aoki bukan anggota Yamaguchi Gumi sejati, ia tidak menyapa Aoki dengan nama, melainkan bersikap sopan. Wajah Aoki tiba-tiba berubah saat kata-kata Matsui Changtian terngiang di telinganya. Ia sudah lama tahu bahwa Qin Feng telah membunuh Chiba Yoshimasa, Yanagi Kawasun, dan lainnya, serta menyelamatkan Wang Mengnan. Ia juga tahu bahwa Qin Feng telah membantai keluarga Chiba tadi malam. Kini, Matsui Changtian memberitahunya bahwa Qin Feng telah datang ke Hokkaido dan membantai markas organisasi Jiwa Ninja. Semua ini mengejutkannya. Tuan Matsui, menurut Anda apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya membawa orang untuk membunuhnya? Setelah keterkejutannya mereda, Aoki menyadari bahwa Matsui Changtian pasti punya cara lain selain memberitahunya tentang hal ini. Jadi ia berinisiatif untuk bertanya. Saya tidak berencana menyuruh saudara saya naik jet tempur militer dan bergegas secepat mungkin untuk membunuhnya sendiri. Kata-kata Matsui Changtian membenarkan penilaian Aoki sekaligus menentang dugaannya. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, tempat persinggahan bajingan Cina itu selanjutnya pastilah markas Balai Shinobi. Untuk mencegahnya menyerang sekarang, segera evakuasi Balai Shinobi dari markas. Begitu saudara saya tiba di Hokkaido, Anda dan anak buah Anda akan bertemu kembali dengannya dan pergi ke markas bersama untuk menunggu kematian Qin Feng dari Cina. Baik, Tuan Matsui. Aoki tidak keberatan dengan rencana Matsui Changtian. Meskipun ia seorang jonin tingkat akhir, ia masih kalah dari Chiba Yoshimasa dan Yanagawa Sun dalam hal kekuatan. Seandainya sebelum Qin Feng tiba di Jepang, ia pasti berani menghabisi nyawa Qin Feng sendirian. Kini,
Dengan Chiba Yoshimasa dan Yanagawa Sun tewas di tangan Qin Feng, ia tak yakin bisa memimpin para ninja Aula Shinobi untuk membunuh Qin Feng. Sebaliknya, ia merasa jika Matsui Tiannin tidak datang, dan Qin Feng datang menyerang, seluruh Aula Shinobi, termasuk dirinya, pasti sudah musnah. Karena itu, ia merasa rencana Matsui Changtian sudah matang. Setelah menyelesaikan panggilannya dengan Matsui Changtian, Aoki tak ingin menunda, segera menyampaikan perintah Matsui Changtian lalu meninggalkan markas Aula Shinobi bersama sekelompok ninja. Sementara itu, Matsui Changtian mengenakan pakaiannya dan menuju ke rumah terdalam di kompleks leluhur keluarga tersebut. Terletak di lereng gunung, rumah itu menawarkan suasana yang indah dan tenteram, sekaligus menjadi tempat tinggal sementara Matsui Tennin. Di dalamnya, Matsui Tennin duduk bersila di atas tikar, tak bergerak seperti biksu tua yang sedang bermeditasi. Napasnya lemah, dan seluruh tubuhnya hampa, seolah-olah ia sudah mati. Tiba-tiba, Matsui Tennin mendengar langkah kaki mendekat dari kejauhan dan membuka matanya, tetapi ia tidak meraih pedang di sampingnya. Ia hanya menunggu dengan tenang kedatangan orang itu. Saudaraku, ini aku. Ada sesuatu yang mendesak untuk kubicarakan denganmu. Tak lama kemudian, Matsui Changtian tiba di rumah kayu itu, mengetuk pintu dengan lembut, dan menjelaskan tujuannya. Masuk, jawab Matsui Tennin dengan suara berat, tanpa berdiri. Matsui Changtian mendengarnya, mendorong pintu hingga terbuka, dan melihat Matsui Tennin duduk di atas tikar. Ia tidak terkejut. Ia tahu bahwa saudaranya, meskipun telah mencapai puncak alam Jonin sejak lama, belum berhenti berkultivasi. Seperti para master tak tertandingi lainnya pada masanya, ia terus berlatih, berusaha melepaskan diri dari batasannya dan mencapai alam dewa yang legendaris. Meditasi dan kontemplasi adalah metode utama kultivasi Matsui Tennin. Saudaraku, saya baru saja menerima telepon dari Yamamoto Mojiro, pemimpin organisasi Jiwa Shinobi, yang memberitahu saya bahwa Qin Feng dari Tiongkok telah tiba di Hokkaido dan melakukan pertumpahan darah di markas Jiwa Shinobi. Matsui Changtian duduk di kursi kayu dan memberitahu Matsui Tennin tentang perkembangan terbaru Qin Feng. Dia bahkan menyusup ke Hokkaido, dan kau bahkan tidak menyadarinya. Kata-kata Matsui Changtian terngiang di telinganya, dan Matsui Tennin mengerutkan kening. Nadanya sedikit tidak puas. Ia dan Miyamoto Takeno telah mengeluarkan perintah pembunuhan untuk Qin Feng, jelas berniat membunuhnya secara pribadi dan menjadikan Jepang sebagai kuburannya. Alih-alih melarikan diri dari Jepang dalam ketakutan, Qin Feng justru merespons dengan tindakan nyata, membantai klan Chiba dan markas besar organisasi Jiwa Ninja. Ini adalah provokasi yang terang-terangan, tamparan di wajah dirinya dan Miyamoto Takeno. Hal ini membuatnya marah. Dan ia juga tidak puas dengan efisiensi Matsui Changtian. Saudaraku, kau tahu, dia punya kekuatan untuk membunuh Chiba Yoshimasa dan Yanagawa Sun. Dan dia juga ahli dalam operasi khusus. Dengan kekuatannya, jika dia menyamar, akan sangat sulit bahkan bagi orang biasa, ninja klan kita, dan agen militer untuk menemukannya. Matsui Changtian mendesah. Karena tidak dapat menemukan informasi apapun tentang Qin Feng, ia telah melakukan analisis khusus dan mencapai kesimpulan di atas. Kali ini, Matsui Tianren memilih untuk tetap diam. Meskipun ia kesal dan tidak puas, ia juga tahu bahwa pernyataan Matsui Changtian itu benar. Qin Feng memiliki kekuatan Jonin tingkat akhir, sehingga sulit bagi apa yang disebut personel intelijen untuk melacaknya. Saudaraku, aku datang untuk mengganggumu di tengah malam. Selain menyampaikan berita ini, aku juga ingin memintamu untuk bertindak dan membunuh bajingan Cina itu sesegera mungkin. Matsui Changtian berkata dengan nada membunuh. Petik 2. Bagaimana cara membunuhnya? Matsui Tianren bertanya dengan cemberut. Ia ingin segera membelah Qin Feng menjadi dua dengan pisau. Tetapi prasyaratnya adalah menemukan Qin Feng. Melihat apa yang telah dilakukan bajingan Cina itu di masa lalu dan pertumpahan darah keluarga Chiba serta markas besar organisasi Jiwa Ninja dalam 2 hari terakhir, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah orang dengan rasa balas dendam yang kuat. Dia menyelinap ke Hokkaido hanya untuk balas dendam. Matsui Changtian berkata dengan wajah muram. Sekarang, dia telah membantai markas besar organisasi Jiwa Ninja.
dan dia pasti akan mengambil tindakan terhadap Aula Shinobi selanjutnya. Petik 2. Ya, mendengar kata-kata Matsui Changtian lagi. Pupil Matsui Tianren tiba-tiba membesar. Ia setuju dengan kata-kata Matsui Changtian, tetapi juga sedikit khawatir. Meskipun ia tidak peduli dengan urusan keluarga Matsui, ia juga tahu bahwa Aula Shinobi adalah penghalang militer eksternal bagi seluruh keluarga Matsui. Jika Aula Shinobi dihancurkan oleh Qin Feng, itu akan menjadi pukulan telak bagi keluarga Matsui. Saudaraku, jangan khawatir. Aku sudah memberitahu Aoki dan memintanya untuk membawa orang-orang menjauh dari markas Aula Shinobi untuk sementara. Matsui Changtian melihat kekhawatiran Matsui Tianren dan segera berkata, lagi pula, aku sudah menghubungi militer. Militer akan mengirimkan jet tempur untuk membawamu ke Hokkaido. Hanya butuh 1 jam. Setelah kau tiba di Hokkaido, kau akan bertemu dengan Aoki dan yang lainnya. Menunggu bajingan Cina itu datang ke markas Aula Shinobi, lalu membunuhnya. Petik 2. Baiklah. Aku akan pergi sekarang. Matsui Tianren ragu sejenak dan menyetujui saran Matsui Changtian. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk membunuh Qin Feng. Kalau tidak, akan sangat sulit menemukan Qin Feng, yang memiliki kekuatan tempur Jonin tingkat akhir, di negara sebesar Jepang. Yang tidak ia ketahui adalah ada kejutan besar yang menantinya di Hokkaido. Bab 510. Mengambil keuntungan dari situasi. Markas Aula Shinobi Yamaguchi Gumi, yang direnovasi dari bekas pabrik, terletak di Hokkaido Tengah, dengan latar belakang pegunungan. Medan di sekitarnya, yang meliputi salju, hutan, dan pegunungan, ideal untuk latihan ninja. Dibandingkan dengan markas organisasi jiwa Shinobi, markas Aula Shinobi Yamaguchi Gumi lebih sederhana, dengan hanya 1 bangunan 3 lantai yang digunakan untuk istirahat dan makan, sementara sisa markas dialihfungsikan menjadi tempat latihan. Di bawah naungan malam, markas Aula Shinobi Yamaguchi Gumi terang benderang, namun kompleks yang luas itu kosong. Aoki, setelah menerima pemberitahuan dari Matsui Soda, memimpin anak buahnya untuk mengungsi. Saat itu, Aoki dan para ninjanya berada di sebuah hotel yang berjarak 5 km dari markas, menunggu kedatangan Matsui Tenin. Selain menunggu, mereka juga memantau markas melalui internet. Seluruh markas Aula Shinobi, kecuali toilet ninja, diawasi oleh kamera pengawas, menawarkan cakupan 360 derajat yang menyeluruh. Bahkan seekor kelinci pun akan terlihat, apalagi orang yang masih hidup. Tujuan mereka jelas, memantau keberadaan Qin Feng sebelum kembali ke markas. Jika Qin Feng muncul, kemungkinan mereka menunggunya mati di markas akan sangat kecil. Mereka percaya bahwa begitu Qin Feng mengetahui markas Aula Shinobi kosong, ia tidak akan pernah kembali dan malah akan mengubah rencana balas dendamnya. Sementara itu, beberapa ratus meter jauhnya, Qin Feng menggunakan perangkat observasi tim pasukan khusus, dengan cermat mengamati markas Aula Shinobi. Pengamatannya persis seperti yang ia duga. Berita tentang pertumpahan darahnya di markas organisasi jiwa Shinobi telah membuat musuh waspada, menyebabkan semua ninja di markas Aula Shinobi mengungsi. Setelah memastikan markas Aula Shinobi kosong, Qin Feng segera melengkapi dirinya dengan pengacau sinyal berkekuatan tinggi, membawa kotak berat di punggungnya, dan mulai mengintai menuju markas Aula Shinobi. Sesaat kemudian, Qin Feng mencapai titik hampir 100 meter dari markas Aula Shinobi, mengaktifkan pengacau, lalu menyalurkan energi internalnya ke titik akupuntur Yongquan di telapak kakinya. Dikombinasikan dengan kekuatan fisiknya, ia memaksimalkan kecepatannya dan, bagaikan hantu, berlari menuju markas. Pada saat yang sama, beberapa kilometer jauhnya, di sebuah hotel, komputer di depan 4 ninja yang bertugas memantau markas Shinobi Hall tiba-tiba mati. Layar mereka benar-benar kosong. Oh tidak, sinyalnya diretas. Pemandangan tiba-tiba itu mengejutkan keempat ninja. Bahkan salah satu dari mereka berseru kaget. Mungkinkah Qin Feng dari Tiongkok telah menyusup ke markas dan menggunakan pengacau sinyal berkekuatan tinggi? Ninja lain, yang pertama pulih, menyimpulkan. Apapun alasannya, laporkan kepada Master Aoki dulu, kata ninja ketiga, kepala tim pemantau. Ia segera mengeluarkan interkomnya dan berseru, Master Aoki, tim pemantau sedang dalam keadaan darurat.
Ada apa? Jawab Aoki cepat. Selama periode khusus ini, ia tidak hanya membawa walkie-talkie, tetapi juga selalu menyalakannya. Siap menerima laporan dari bawahannya. Rekaman pengawasannya hilang. Kami yakin ada masalah sinyal. Dan kemungkinan besar Qin Feng dari Tiongkok telah menyusup ke markas dengan pengacau sinyal berkekuatan tinggi. Lapor kepala tim pemantau dengan cepat. Saya akan segera ke sana. Raut wajah Aoki berubah ketika mendengar itu. Dan ia segera keluar dari ruangan dan bergegas ke ruangan tempat tim pemantau berada. Setengah menit kemudian, ketika Aoki turun ke ruangan tempat tim pemantau berada, keempat ninja terkejut mendapati rekaman pengawasan telah kembali normal. Tuan Aoki, rekamannya baru saja kembali normal. Melihat Aoki memasuki ruangan, kepala tim pemantau mulai melapor. Apakah Anda menemukan sesuatu yang aneh? Tanya Aoki dengan cemberut. Tidak, keempat ninja itu berkata hampir serempak. Berapa lama rekaman pengawasan itu terputus total? Tanya Aoki lagi. Kurang dari 1 menit, kepala tim pemantau segera membuat laporan. Lalu menyatakan penilaiannya sendiri. Seharusnya kita bisa mengesampingkan kemungkinan Qin Feng dari Tiongkok menyelinap ke pangkalan. Kenapa? Tujuannya menyelinap ke pangkalan adalah untuk membunuh kita. Atau lebih tepatnya, pertumpahan darah. Kepala tim pengintai memberikan analisisnya. Yang perlu dia lakukan adalah menemukan kita terlebih dahulu sebelum menyerang. Pangkalan ini begitu luas. Bahkan dengan kekuatan seorang Jonin tingkat akhir sekalipun. Mustahil dia bisa menggeledah seluruh pangkalan dalam waktu kurang dari 1 menit. Apalagi akomodasi kita. Karena itu, saya yakin ini kecelakaan. Bukan kasus Qin Feng dari Tiongkok yang menyusup ke pangkalan. Mungkinkah dia memasuki pangkalan? Tidak melihat siapapun. Lalu langsung mundur. Aoki mengerutkan kening. Agak khawatir mengapa sinyal terputus tanpa alasan yang jelas. Tuan Aoki, jangkauan pengintaian kita 100 meter dari perimeter. Kecuali kamar istirahat kita. Jangkauannya luas. Dengan kecepatannya. Bahkan jika dia tidak menggeledah seluruh pangkalan. Hanya berjalan dari timur ke barat. Atau sebaliknya. Mustahil. Ninja lain angkat bicara. Petik 2. Tuan Aoki. Master Matsui Tenin telah tiba. Kali ini. Sebelum sepatah kata pun terucap. Suara seorang ninja bergema melalui interkom. Semuanya turun ke bawah untuk menyambut Master Matsui. Perintah Aoki segera. Ia melirik rekaman pengawasan yang kini normal dan, tanpa basa-basi lagi, berbalik dan meninggalkan ruangan. Di satu sisi, ia menyetujui analisis bawahannya. Di sisi lain, Matsui Tenin, sebagai pilar sejati keluarga Matsui, prajurit paling terampil kedua di Jepang dan peringkat ke-12 dalam daftar dewa, adalah sosok yang sangat berdedikasi, dan Aoki tak boleh lengah sedikit pun. Tak heran jika Aula Ninja telah menjadi fondasi Yamaguchi Gumi, penangkal ampuh bagi dunia bawah Jepang dan dunia. Atas perintah Aoki, 20 ninja beraksi, tiba di lantai dasar hotel dalam waktu kurang dari 1 menit. Di bawah langit malam, mereka berdiri kaku, tak bergerak, membentuk 2 barisan menyambut kedatangan Matsui Tenin. Tak lama kemudian, sebuah helikopter serang berputar dari kejauhan seperti elang. Deru baling-balingnya memekakkan telinga di malam hari. Kemudian, di bawah pengawasan ketat Aoki dan 20 ninja, helikopter serang itu turun di atas area parkir hotel. Detik berikutnya, bahkan sebelum helikopter serang mendarat, sesosok melesat keluar dari kabin. Ia adalah Matsui Tenin. Ia pertama kali tiba di lapangan terbang militer di Hokkaido dengan jet tempur dan kemudian tiba di sini dengan helikopter serang. Total waktu tempuh hanya 1 jam. 1 jam lebih cepat daripada penerbangan sipil. Master Matsui menyaksikan Matsui Tenin mendarat dengan mulus setelah melompat keluar dari pesawat. Pupil ke-20 ninja, serta Aoki, yang sudah mencapai Jonin akhir, sedikit membesar. Mereka semua membungkuk kepada Matsui Tenin. Mata mereka dipenuhi kekaguman dan kekaguman yang tak terselubung. Sebelum aku tiba di sini, apakah prajurit Tiongkok itu memasuki markas Aula Shinobi? Matsui Tenin mengajukan pertanyaan yang paling krusial. Mengetahui sepenuhnya bahwa satu hal ini akan menentukan keberhasilan rencana untuk membunuh Qin Feng. Master Matsui, kami telah memantau pangkalan secara terus-menerus sejak meninggalkan pangkalan. Dan belum mendeteksi Qin Feng dari Tiongkok menyusup.
Lapor Aoki. Membenarkan penilaian bawahannya dan tidak menyebutkan gangguan singkat. Kurang dari 1 menit. Dalam rekaman pengawasan. Lagi pula, ia yakin Matsui Tenin, seorang seniman bela diri sejati, mungkin tidak familiar dengan peralatan teknologi semacam ini. Lagi pula, Matsui Tenin yakin ia hanya menginginkan hasil, bukan analisis atau penilaian. Baiklah, segera pergi ke markas Shinobi Hall, kata Matsui Tenin tanpa basa-basi. Langsung memberikan instruksi dan melambaikan tangan kepada pilot helikopter tempur. Pilot yang melihat hal ini langsung terbang dengan helikopter. Sementara Matsui Tenin dan yang lainnya naik mobil yang telah disiapkan ke markas Shinobi Hall. Sementara itu, di lereng bukit di belakang markas Shinobi Hall, Qin Feng berjongkok di samping pohon besar, menunggu dengan sabar seperti predator. Matsui Tenin dan yang lainnya telah memperlakukannya seperti mangsa, menunggunya mati. Ia akan menggunakan taktik mereka sendiri untuk melawan mereka, bersiap memberi mereka pengalaman.